Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung dakwah digital Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan memberikan subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Isma'u wa alamu wa afhamu wa amalu ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Al-ayah. Hadirin rahimakumullah, marilah kita perhatikan ayat Al-Quran yang tadi diungkapkan, yaitu surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin, kalian itu adalah umat yang terbaik, umat pilihan, umat yang unggul. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia atau dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum, kalaulah ahli kitab beriman itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minun, pada kenyataannya memang mereka ahlu kitab itu ada yang beriman. Wa aktsaruhumul fasikun, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Hadirin rahimakumullah, ayat tadi menggambarkan bahwa umat Islam sudah dikasih label oleh Allah sebagai khairu ummah, umat pilihan, umat yang terbaik, umat yang unggul. Bahkan itu bukan angan-angan, bukan akan. Di situ diungkapkan dengan kalimat fi'il madhi, berarti telah, ya. Dengan kuntum khaira ummatin, kalian itu sudah digariskan dari zaman dahulu sebagai umat yang terbaik. Bahkan setelah khairu ummah ukhrijat linnas, yang dikeluarkan atau dilahirkan untuk manusia, itu sebagai sifat daripada khairu ummah. Para mufasir mengungkapkan bahwa ukhrijat linnas, yang dikeluarkan atau dilahirkan untuk manusia, ini berarti memimpin manusia. Umat Islam mempunyai label umat yang terbaik, umat pilihan, dan berpotensi untuk memimpin, bahkan memimpin dunia, memimpin manusia. Itu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Yang namanya khairu ummah, umat yang terbaik, umat pilihan, tidak hidup egois, tidak hidup individualistis, tapi senantiasa dia memperhatikan diri, memperhatikan pasangannya, keluarganya, bahkan ada yang di sekelilingnya, sehingga bercirikan umat yang terbaik, umat pilihan itu adalah senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Apalagi seorang pemimpin, solehnya bukan soleh hanya sendiri saja, bagaimana supaya umatnya menjadi yang soleh. Rajin ibadah bukan hanya dia saja, bagaimana supaya di sekelilingnya rajin ibadah. Itulah amar ma'ruf. Amar ma'ruf bukan hanya berkoar-koar saja di mimbar, tapi mendirikan lembaga untuk ibadah, lembaga pendidikan, sosial, dan sebagainya. Itu juga merupakan amar ma'ruf. Itulah ciri orang yang terbaik, umat pilihan, umat unggul. Bahkan ketika melihat kemungkaran tidak dibiarkan saja, tapi wa tanhauna 'anil munkar. Didasari dengan iman kepada Allah, juga jauh dari kefasikan.
Bila kita lihat yang namanya baik yang terungkap dalam Al-Quran itu terungkap dalam berbagai kata. Tadi khair baik, thayyib juga baik, ihsan juga baik, solih juga baik, bahkan yang namanya birrun juga baik. Setiap kata yang diungkapkan dengan yang berbeda tadi mempunyai makna tersendiri. Umpamanya baik dengan diungkapkan dengan thayyib, sesuai dengan ungkapan ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Thayyib baik diungkapkan dalam Al-Quran itu adalah thayyib, baik dari segi fisik. Jika fisiknya baik itulah thayyib namanya. Tapi tidak setiap fisik sifatnya baik. Bang Thayyib saja umpamanya, ya walaupun namanya Thayyib tapi menterlantarkan keluarganya itu dalam lagu. Berarti tidak semua yang fisiknya bagus sifatnya bagus. Makanya ada yang dinamakan khair. Khair itu baik. Berarti bukan fisik saja, tadi fisiknya baik disebut thayyib, kalau sifatnya baik disebut khair. Bahkan kita senantiasa saling mendoakan sobahul khair, masaul khair, kullu amin wa antum bi khair dan lain sebagainya. Itu adalah doa di antara kita untuk menjadi orang yang sifatnya baik. Bahkan baik itu diungkapkan dengan ma'ruf. Jika baik diungkapkan dengan ma'ruf berarti selalu merealisasikan kebaikan dalam kehidupan keseharian. Fisiknya bagus, taib, sifatnya bagus, itulah yang dinamakan khair, dan selalu melakukan berbagai kebaikan, itulah ma'ruf. Tapi yang demikian itu bukan hanya kita, orang non muslim juga. Mungkin dia fisiknya bagus, sifatnya bagus, melakukan kebaikan. Apa bedanya dengan kita? Makanya baik ada dengan ungkapan ihsan, yaitu antabudallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarah. Ihsan diungkapkan baik berarti i'tikad, bahkan keyakinan akan kemahakuasaan Allah. Allah Maha melihat, selalu taqarrub kepada Allah dimanapun dan kapanpun dia berada. Itulah ihsan. Jadi itulah yang membedakan kita. Yang lain boleh saja punya sifat thayyib, juga khair dan ma'ruf, tapi kita punya ihsan. Jika sifatnya bagus, fisiknya bagus, melakukan kebaikan dan disertai dengan i'tikad yang kuat, yaitu akidah yang kuat, itulah yang disebut solih. Jadi orang yang solih itu terkumpul berbagai kebaikan, yaitu thayyib, ya khair, ya ma'ruf, dan ihsan. Itulah orang yang soleh. Dan yang keenam, kebaikan diungkapkan dengan birrul walidain, baik kepada kedua orang tua. Al birru manittaqo, kebaikan itu adalah orang yang bertakwa. Sehingga orang yang haji, kita seling mendoakan mudah-mudahan mabrur. Mabrur itu bukan diterima dan tidak, hanya Allah yang tahu. Tapi mabrur itu mudah-mudahan selalu melakukan berbagai kebaikan setelah melakukan haji dan mencegah kemungkaran, bahkan berbagai kejelekan. Kalau sudah demikian itulah mabrur. Tapi kalau sudah ibadah haji tapi jauh dari berbagai kebaikan, itu bukan mabrur. Itulah baik diungkapkan dengan birrun. Mudah-mudahan dengan ungkapan surat Ali Imran ayat 110, juga tadi sedikit tafsirannya, hikmah bagi kita dalam keseharian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.